Di awal film kita akan diperkenalkan dengan kapten pasukan khusus Amerika bernama James. Ternyata saat itu James sedang berada di pangkalan militer Amerika yang ada di Suriah. Lalu James segera membriefing para anak buahnya untuk melakukan penangkapan terhadap seorang teroris bernama Kahani. Dirasa semua tim sudah siap, James dan pasukan segera berangkat untuk melakukan penangkapan. Ketika sudah mendekati markas Kahani, James meminta agar lebih berhati-hati karena ia yakin kalau di sana pasti banyak sekali jebakan yang Kahani buat. Tak berselang lama, datanglah para anak buah Kahani yang sudah mengetahui kedatangan James CS dan terjadi aksi tembak-tembakan. Akibat kalah jumlah, James dan pasukan harus dibuat kewalahan. Kemudian James meminta semua anak buahnya agar mundur. Lalu ia menghubungi markas untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama, ada satu anak buah James yang panik lalu menginjak jebakan bom. Akibat ledakan itu, sebagian besar pasukan James harus gugur. James sendiri kepalanya harus terbentur sangat keras. Namun beruntung ia masih bertahan lalu kabur dari terowongan. Kini yang tersisa hanya tinggal 2 orang, yaitu James dan temannya yang diketahui bernama Bowser. Kemudian mereka berdua segera menaiki helikopter bantuan yang baru saja datang. Keesokan harinya terlihat James yang sudah sampai di Amerika. James segera menghubungi istrinya untuk mengabarkan jika ia sudah pulang dari misi. Akan tetapi James tidak bisa langsung pulang ke rumah sebab harus menjalankan dulu perawatan militer dan wawancara selama beberapa hari. Talk to me. Everybody's gone, they're all gone. Keesokan harinya terlihat James yang sedang diwawancara oleh CIA untuk mempertanyakan kenapa misi tersebut bisa gagal. Namun James belum bisa menjawab apapun sebab dirinya masih mengalami trauma. Kemudian anggota CIA itu mendengarkan rekaman saat kejadian. Yang mana dalam rekaman tersebut James lah yang telah menginjak jebakan bom, bukan anak buahnya. Barulah di sini James mau bicara dengan bersumpah kalau dirinya tidak pernah menginjak jebakan apapun. James yakin kalau rekaman itu hanyalah dibuat-buat dan mereka bisa menanyakan kepada saksi mata yang masih hidup, yaitu Bowser, teman James. Kemudian James diperiksa oleh dokter untuk melihat apakah tubuhnya mengalami luka dalam. Si dokter menjelaskan jika di kepala James ada luka benturan keras, sehingga bisa dibilang James mengalami gegar otak ringan. Efeknya James akan sering sakit kepala dan juga berhalusinasi. Dokter menyarankan sebaiknya James beristirahat dulu di rumah selama beberapa bulan ke depan. A few more tests we can run. I really like to get those done at Balboa if I can. I'd prefer. Work on and coordinate once he's stateside. Setelah mendapat izin pulang dari atasannya, James tidak langsung pulang, melainkan memilih untuk nongkrong dulu bersama dengan Bowser, temannya. Tak lama James dihampiri oleh seorang reporter bernama Katie yang menanyakan kenapa tidak ada berita terkait kematian para anak buah James saat di medan perang. James menjawab tidak tahu sebab James tidak ada wewenang untuk menyebarkan berita tersebut. You're hooting young on me for your efforts. 30 menit kemudian terlihat James yang sedang menunggu jemputan.
sebab malam ini ia akan pulang ke rumah. Tak lama James dijemput oleh sahabatnya yang bernama Ben Edward, ini orangnya. Saat di perjalanan pulang, James bercerita kepada Edward kalau semua anak buahnya telah gugur di medan perang dan hanya tersisa Bowser. James curiga jika mereka sengaja dijebak karena rekaman suara saat kejadian juga telah ada yang mengubah. James berjanji cepat atau lambat ia akan membongkar siapa orang yang telah menjebaknya. I mean, that's pulling teeth over there, you know that? Singkat cerita, James sampai di rumah dan langsung disambut oleh istri dan juga anaknya. Ketika akan tidur, James kembali teringat dengan kejadian saat di medan perang kemarin. Pagi harinya terlihat James yang sedang sarapan dengan keluarga tercinta. Tiba-tiba ia dihubungi oleh atasannya yang meminta James agar datang ke rumah Bowser, temannya sekarang juga. Tanpa menunggu lama, James langsung saja pergi ke rumah Bowser. Sesampainya di sana, James dibuat syok tatkala melihat banyak sekali polisi. Ternyata Bowser telah dinyatakan tewas akibat bundir. Tentu James tidak percaya sebab kemarin malam ia masih bersama Bowser dan terlihat baik-baik saja. Namun polisi sudah mutlak dengan keputusannya kalau Bowser dinyatakan tewas bundir bahkan dengan pistolnya sendiri. I'm really sorry, man. 1 jam kemudian James bertemu dengan Edward, sahabatnya. Di sini James kembali curhat dengan menceritakan Bowser yang baru saja tewas akibat bundir. James sangat yakin kalau Bowser tidaklah bundir melainkan sengaja dihabisi oleh seseorang. Mulai dari sini James juga semakin percaya kalau dirinya dan tim pasti ada yang menjebak. Edward menyarankan agar sebaiknya James tidak pergi kemana-mana dulu, sebab ditakutkan ada orang yang berniat jahat kepada James. Akan tetapi James tidak takut dan ia berjanji akan menghabisi mereka semua jika sampai berani menyerangnya. Keesokan harinya terlihat James yang sedang menghadiri upacara pemakaman Bowser. Pemakaman itu sampai dihadiri oleh Menteri Pertahanan sambil memberikan pidato. And thanks you. Selesai upacara pemakaman, si Menteri Pertahanan mengajak James untuk mengobrol sebentar. Di sini si Menteri mengatakan jika militer telah mengirim lagi pasukan baru untuk menangkap Kahani, si teroris di awal film. James tidak usah memikirkan lagi hal itu karena si Menteri yakin jika cepat atau lambat Kahani pasti akan tertangkap. Kemudian James segera pulang menuju rumahnya. Namun ketika akan sampai, James melihat ada satu mobil yang terus membuntutinya. Dengan sigap, James langsung turun lalu menodong supir mobil tersebut. Jesus Christ. Ternyata supir mobil itu adalah Katie, si reporter. Katie meminta maaf sebab ia telah mengikuti James secara diam-diam. Katie sengaja melakukan hal tersebut karena ia ingin menemui James tanpa diketahui oleh pihak lain. Kemudian Katie mengatakan kalau kedatangannya ke sini untuk memperlihatkan data kematian Bowser yang tewas persis setelah mereka pulang dari bar sebelumnya. Sedangkan polisi memberi keterangan kalau Bowser tewas di hari berikutnya. James yang belum percaya kepada Katie, ia pun mengabaikannya lalu meminta Katie agar sebaiknya pergi. Sebelum pergi, Katie sempat memberikan kartu nama dan meminta James agar menghubunginya jika membutuhkan bantuan. Setelah itu tiba-tiba James merasakan sakit di kepalanya sambil mengingat kenangan bersama Bowser.
Selanjutnya, James menceritakan terkait dirinya yang terkena gagar otak ringan kepada sang istri. Sontak saja istri James menjadi khawatir sehingga ia memaksa James untuk melakukan pengobatan ke dokter spesialis. Keesokan harinya, James mendatangi dokter spesialis untuk melakukan pengobatan. James dimasukkan ke sebuah alat terapi canggih yang akan mengobati otak James dari dalam. Tak lama James kembali ditarik keluar dari alat tersebut. Namun yang mengeluarkan James bukanlah dokter, melainkan dua orang memakai topeng yang langsung menodongkan senjata. Seketika James sadar pasti orang-orang inilah yang telah menghabisi Bowser. Namun James tetap berusaha tenang dan inilah yang terjadi. Di sini James dapat menghabisi satu orang dari mereka dan melukai tangan satu orang lainnya. Sayangnya orang itu berhasil kabur karena James kehabisan peluru. Selanjutnya James teringat dengan anak istrinya di rumah hingga ia pun segera pulang. Di tengah perjalanan James terus saja menghubungi istrinya namun sama sekali tidak ada jawaban. Hingga ketika sampai di rumah, James hanya bisa menangis sejadi-jadinya tatkala melihat anak istrinya yang sudah tewas ditembak orang. Satu jam kemudian terlihat James yang sedang dimintai keterangan oleh penyidik. Di sini si penyidik meminta James agar menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Akhirnya James bercerita dari mulai dirinya diserang oleh dua orang bertopeng saat di dokter. Lalu pulang ke rumah dan melihat anak istrinya sudah tak bernyawa. Kemudian si penyidik memberikan gambar sketsa mata pelaku berdasarkan dari hasil keterangan yang diberikan oleh James. Keesokan harinya anak istri James mulai dikebumikan. Nampak jelas James yang sangat dendam dan ia berjanji kepada dirinya sendiri akan membantai para pelaku sampai ke akar-akarnya. Malam harinya orang-orang dekat James mencoba menghibur supaya James tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Namun tetap saja James tidak bisa melupakan kejadian pahit yang menimpa keluarganya hingga ia pun memutuskan pulang. Ketika di rumah, penyakit James mulai kambuh. Ia berhalusinasi kalau anak istrinya masih ada dan sedang berkumpul bersamanya. In the river, roll the thunder. Tiba-tiba ada burung gagak yang menabrak kaca rumah. Dan saat itu juga James tersadar dari halunya. Pagi harinya James didatangi oleh seorang detektif bernama Josh Holder yang akan mengurus kasus kematian keluarga James dan juga Bowser teman James. Di sini Josh Holder langsung memeriksa seisi rumah James untuk mencari barang bukti lain. Kemudian James berkata jika dirinya yakin kalau si pelaku adalah orang yang sama dengan orang yang telah menghabisi Bowser. James juga mengatakan kalau Bowser tewas bukanlah bundir melainkan sengaja dihabisi. Akan tetapi Josh Holder meminta James agar tidak menuduh sembarangan. Dan biarlah para detektif serta polisi yang mengurus kasus tersebut. Setelah itu James mendatangi atasannya di militer. Di sini James berkata jika ia tidak yakin kalau detektif beserta polisi dapat menangani kasus yang sedang menimpanya. James meminta izin untuk turun langsung ke lapangan sebab dirinya sendirilah yang akan mencari para pelaku lalu menghabisinya. Akan tetapi si atasan tidak memberi izin karena James masih dalam masa cuti.
Ditambah pihak militer tidak mempunyai wewenang untuk mengurus kasus itu, jadi biarkan saja para polisi dan detektif yang mengurusnya. Tak sampai di sana, si atasan juga malah menyalahkan James yang dianggap tidak becus menjaga keluarga. Tentu saja James naik darah dan langsung mencekik si atasan. Beruntung James masih bisa meredam emosi lalu pergi dari sana. Adegan berpindah kepada Katie, si reporter yang mendatangi Josh Holder, si detektif. Katie bermaksud untuk menanyakan telah sampai manakah pihak detektif menangani kasus kematian keluarga James. Josh Holder mengajak Katie untuk melihat langsung ke TKP, di tempat dokter yang sebelumnya James berobat. Di sana Josh Holder menjelaskan kalau di TKP tersebut tidak ada indikasi penyerangan. Bahkan tidak ditemukan jasad siapapun, yang padahal pengakuan James dirinya diserang oleh 2 orang bertopeng. Dan James berhasil menghabisi satu dari mereka. Semua hasil forensik juga menunjukkan bahwa peluru yang ada di sana berasal dari senjata James sendiri. Josh Holder yakin kalau itu semua adalah halusinasi James dan bisa jadi keluarganya sendiri dihabisi oleh James saat berhalusinasi. Okay, corner pegs, TOD, family, and then come here. Setelah itu, Katie mendatangi rumah James untuk menanyakan kejadian yang sebenar-benarnya. Katie menjelaskan kalau di tempat dokter yang sebelumnya James berobat tidak ada tanda-tanda penyerangan, bahkan tidak ditemukan jasad di sana. Sebenarnya Katie sangat mempercayai James, namun pihak detektif menganggap James hanya sedang berhalusinasi lalu menghabisi keluarganya sendiri. Oleh sebab itu, Katie datang untuk membantu James. Karena ia juga yakin kalau James hanya sedang dijebak seseorang. Mendengar itu semua, James berterima kasih lalu ia memberikan ponsel khusus kepada Katie. Ponsel tersebut tidak bisa dilacak atau disadap. Sehingga jika Katie akan menghubungi James, sebaiknya menggunakan ponsel itu. Money is Wait, what? That's how I used to get half my intel overseas. thanks. Malam harinya James mencari informasi di internet tentang di manakah alamat rumah Josh Holder, si detektif. Ketika melihat foto Holder di internet, seketika James teringat dengan sketsa mata yang sebelumnya tim penyidik berikan. Setelah dicocokkan, ternyata mata Josh Holder sama persis dengan mata satu pelaku penyerangan yang berhasil kabur. Kemudian James menulis nama Josh Holder di buku mendiang anaknya, karena James sangat mencurigai Josh Holder. Hari berikutnya James mulai melakukan pengintaian terhadap Josh Holder. Lalu James mendatangi Edward, sahabatnya, untuk memberitahu jika ia telah menemukan pelaku yang menyerangnya. James mengatakan jika orang tersebut adalah Josh Holder yang merupakan seorang detektif. Edward menyarankan James agar sebaiknya berhati-hati karena Josh Holder pasti bukan orang sembarangan. He didn't see me. First of all, I may not be agency, but I'm not an idiot. I took Lacrone's rig from the teams. Selanjutnya James mendatangi apartemen Josh Holder lalu berpura-pura akan menyewa satu kamar di sana. Kemudian James ditemani oleh sales apartemen untuk berkeliling melihat-lihat dulu. Sambil melihat-lihat, James mempelajari sistem keamanan dan juga mencari celah dari mana ia bisa menyelundup ke kamar Josh Holder. Tak hanya itu, James juga memfoto pintu kamar lalu mempelajari bagaimana ia bisa menjebol kunci pintu kamar tersebut. Keesokan harinya terlihat James yang sedang menunggu Josh Holder keluar dari kamarnya. Setelah Josh Holder keluar, James segera masuk melalui jalur belakang. Kemudian James membobol pintu kamar Josh Holder karena kemarin ia telah mempelajarinya. Saat di dalam kamar Josh Holder, James hanya menemukan laptop yang tergeletak di meja. Dengan cepat James menyalin semua data di laptop itu lalu ia simpan kembali dengan rapi.
Sore harinya James langsung membuka semua data yang baru saja ia salin dari laptop Josh Holder. Belum sempat melihat data tersebut, tiba-tiba James dihubungi oleh si Menteri Pertahanan yang mengajaknya bertemu. What's up, Rick? Commander. Di sini si Menteri memberitahu James kalau Kahani, si teroris di awal film, telah berhasil dihabisi oleh pasukan khusus yang meneruskan misi James. Mulai sekarang James tidak usah lagi memikirkan tentang Kahani sebab dia telah tewas. Di waktu yang sama tersiar juga berita di TV yang mengabarkan tentang kematian Kahani. Investigations are still ongoing into the failures of the James menjawab jika sudah lama ia tidak peduli lagi dengan kasus Kahani. Sebab saat ini ada kasus yang lebih penting, yaitu memburu para pelaku yang telah menghabisi keluarganya beserta Bowser, teman James. Meskipun pihak militer melarang, namun James tidak peduli dan akan tetap memburu mereka. Si menteri yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun hanya mengiyahkan saja. Can you bring us a pair of yellow spots, please? Operation conducted in order. Malam harinya James didatangi oleh Edward, sahabatnya. Di sini Edward memberitahu kalau Josh Holder baru saja membuka data biometrik milik James dari basis data militer. Edward juga berhasil mendapat informasi kalau Josh Holder pernah membuka data sidik jari James 2 hari sebelum kejadian pembunuhan. Sekarang Edward benar-benar yakin kalau Josh Holder memanglah salah satu pelaku yang berhasil kabur. Mendengar hal tersebut, malam itu juga James akan memburu Josh Holder di apartemennya. Sebelum berangkat, Edward sempat memberikan senjata kepada James untuk memperlancar aksinya. For the girls and Boozer. 1 jam kemudian James berhasil masuk ke kamar Josh Holder dengan mode senyap. Josh Holder yang sedang nyalangap sambil ngerokok, ia pun dibuat kaget sebab James langsung memasukkan senjata ke mulutnya. James bertanya apakah Josh Holder yang telah menyerangnya dan juga menghabisi keluarga James. Saking ketakutannya, Josh Holder pun mengaku, namun ia hanya diperintah oleh seseorang bernama Saul Agnon. Setelah mendapat nama itu, dengan cepat James menghabisi Josh Holder lalu membuat kematiannya seperti bundir. Convince me of a lot of things, but you can't convince me of that. Kemudian dengan santainya James keluar dari apartemen untuk kembali ke markas. Keesokan harinya James membakar semua data-data tentang Josh Holder. Lalu ia menulis nama Saul Agnon sebagai target berikutnya. Kemudian James langsung mencari tahu di internet tentang siapakah Saul Agnon sebenarnya. Tak hanya itu, James juga menghubungi Katie, si reporter, lalu mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Tak berselang lama terlihat James dan Katie yang telah bertemu. Di sini James menanyakan apakah Katie tahu dengan seorang pria bernama Saul Agnon. Kebetulan sekali Katie mengetahui Saul Agnon dan dia merupakan wakil direktur dari perusahaan bernama Capstone Industry. Kemudian James bertanya lagi bergerak dalam bidang apakah perusahaan Capstone Industry itu. Sayangnya Katie tidak mengetahui detail tentang perusahaan tersebut. Namun jika James ingin mengetahuinya, Katie berjanji akan mencari informasi. Setelah itu Katie memberikan berkas hasil pemeriksaan James dari dokter sebelum diserang. Ketika dibuka hasil pemeriksaannya, James bukanlah mengalami gegar otak ringan, melainkan ada tumor di otaknya. Pantas saja James selalu merasakan sakit kepala dan berhalusinasi sebab itu adalah efek dari tumor tersebut. Di waktu yang sama, tiba-tiba James melihat ada seorang pria bertopi yang sedang mengawasi mereka berdua. Dengan cepat, James langsung membawa Katie pergi dari kafe tersebut. Saat akan menjalankan mobilnya, lagi-lagi pria bertopi itu masih terus mengikuti James hingga inilah yang James lakukan. Setelah berhasil menghabisi si pria bertopi, James segera mengambil berkas yang ada di dalam mobil pria tersebut. Ketika dibuka, ternyata isi berkas itu adalah data detail tentang James yang telah dijadikan buruan para pembunuh bayaran. Menyadari telah banyak orang yang memburunya, James meminta Katie agar berpisah dengannya. James juga sempat membekali Katie senjata untuk berjaga-jaga.
Sebelum pergi, James meminta Katie agar menghubunginya jika ia telah mendapatkan informasi tentang perusahaan Capstone Industry. Adegan berpindah kepada seorang bernama Steve yang merupakan direktur utama dari perusahaan Capstone Industry. Saat itu Steve sedang mengobrol dengan Saul Agnon yang merupakan wakil direkturnya. Saul Agnon mengatakan jika James belum juga tewas dan malah orang suruhan mereka yang dihabisi oleh James, yaitu si pria bertopi. Steve meminta Saul Agnon agar tenang saja karena mereka telah mengirim beberapa pembunuh bayaran untuk memburu James. Sampai di sini kita belum diberitahu kenapa James diburu dan keluarganya dibantai. Namun tentu kita akan mengetahuinya nanti. Di balik itu terlihat James yang sedang minum obat karena sakit di kepalanya mulai kambuh. Tak hanya itu, James juga mulai berhalusinasi jika istrinya masih hidup dan tengah mengandung lagi. Beruntung halusinasi itu berakhir karena ada seseorang yang mengetuk pintu rumah James. Ketika dibuka, ternyata itu adalah Edward, sahabat James yang membawakan makanan untuknya. Di sini James meminta tolong kepada Edward agar mengintai seseorang bernama Saul Agnon yang merupakan wakil direktur perusahaan Capstone Industry. Tanpa keberatan, Edward pun mengiyakan permintaan James. Thank you. Keesokan harinya Edward mulai mengintai Saul Agnon yang sedang bermain golf dengan rekan-rekan bisnisnya. Bahkan Edward terus saja mengintai Saul Agnon sampai ke rumahnya. Setelah mengetahui di mana alamat Saul Agnon, Edward langsung saja menghubungi James untuk memberitahu informasi tersebut. I rented a house. Di suatu malam terlihat James yang dibantu oleh Edward sedang mempersiapkan persenjataan. Sebab malam ini juga ia akan mendatangi rumah Saul Agnon. Sedangkan Saul Agnon sendiri sedang mengadakan pesta di rumahnya bersama dengan rekan-rekan bisnisnya. Dua jam kemudian, pesta di rumah Saul Agnon pun berakhir dan semua rekan-rekannya pamit pulang. Kemudian Saul Agnon pergi ke kamar untuk beristirahat. Namun tanpa ia sadari, rupanya James telah berada di sana. Saat Saul sedang mencuci muka, ia mendengar suara musik keras di dalam kamarnya hingga Saul langsung memeriksanya. Namun ketika dicek, tak ada satupun orang di sana dan tiba-tiba 10 menit kemudian Saul tersadar dengan kondisi tangan yang sudah diikat dan di hadapannya ada James. Saul mencoba berteriak memanggil anak buahnya, namun karena musik yang sangat keras, para anak buah Saul tidak mendengar. Setelah itu James mematikan musik dan ia meminta agar Saul tenang. Di sini James bertanya kenapa perusahaan Capstone Industry menginginkan kematiannya. Awalnya Saul tidak mau membuka mulut, namun setelah James mengancam akan menghabisinya, akhirnya Saul mengatakan jika ia hanya diperintah oleh direktur utama yang bernama Steve Horn. Setelah itu Saul juga memberitahu kalau perusahaan Capstone Industry bergerak di bidang pembuatan obat dan sekarang mereka sedang menggarap proyek yang diberi nama RD4895. Saul bersumpah jika dirinya tidak mengetahui apapun tentang proyek tersebut. Namun yang ia ketahui, proyek itu bernilai banyak uang. Kemudian James bertanya lagi siapakah orang yang dikirim untuk menghabisi anak istrinya dan juga Bowser teman James. Apakah orang itu adalah Josh Holder, si detektif korup? Saul menjawab bukan, karena orang itu bernama Marcus yang berasal dari daerah perbatasan Meksiko. Marcus adalah bos mafia yang mempunyai banyak pasukan di Meksiko. Dan Marcus juga telah bekerja sama selama 5 tahun dengan Steve, si direktur utama. Setelah mengetahui informasi tersebut, James berterima kasih, namun tentu saja ia tidak akan membiarkan Saul hidup. James menyuntikkan racun ke dalam tubuh Saul hingga dalam waktu 3 menit ke depan Saul akan tewas dengan tenang.
Di balik itu, Katie terus saja mencari informasi tentang perusahaan Capstan Industries di ruangan kerjanya. Tak lama ia mendapat pesan dari James yang memintanya agar mencari tahu tentang proyek RD8945. Singkatnya, James telah sampai di rumah dan ia langsung memberitahu kepada Edward sahabatnya tentang dua nama baru yang menjadi target James berikutnya. Pertama adalah Marcus, si bos mafia perbatasan Meksiko beserta dengan antek-anteknya yang telah menghabisi keluarga James dan juga Bowser. Kedua adalah Steve Horn yang nantinya akan memberikan penjelasan tentang apa itu proyek RD8945. This is what I don't get. An assassination would make waves. Hari berikutnya terlihat James yang sedang berjalan sendiri di tengah hutan untuk menuju perbatasan Meksiko. Rupanya sekarang ia akan memburu Marcus, si bos mafia. Di waktu yang sama, tiba-tiba James berhalusinasi tentang anaknya yang berada di samping James. Beruntung James bisa tersadar dari halusinasi itu lalu kembali meneruskan perjalanan. Setelah berjalan cukup lama, James sampai di suatu bukit dan ia segera bersiap untuk membidik Marcus dari jarak jauh. Tak lama terlihat ada satu mobil yang melintas dan ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah Marcus. Dengan cepat James langsung melesatkan tembakan yang membuat Marcus seketika tewas. Kemudian James menghampiri jasad Marcus lalu mengambil ponselnya. James menyadap ponsel tersebut untuk menemukan di mana lokasi para anak buah Marcus berada. Keesokan harinya James mengajak teman wanitanya yang bernama Sally untuk pergi ke Meksiko, yaitu memburu para anak buah Marcus. Diberitahu kalau Sally ini adalah mantan anak buah James di militer, sehingga kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Di tengah perjalanan tak lupa James mencoret nama target yang telah berhasil dimusnahkannya. Adegan berpindah ke kantor FBI dan di sini kita akan diperkenalkan dengan ketua FBI yang bernama Fabio. Di sini Fabio dan tim sedang melihat rekaman CCTV James yang menghabisi pria bertopi beberapa hari lalu. Meskipun Fabio tahu jika James adalah seorang pasukan khusus, namun ia tidak bisa membiarkan James bertindak sesuka hatinya. Alhasil Fabio memerintah para anak buahnya untuk menemukan James lalu menangkapnya. Di sisi lain memperlihatkan Steve, si direktur perusahaan Capstan Industries, sedang melakukan meeting dengan para stafnya yang lain. Di sini Steve membahas tentang proyek RD8945 yang sebelumnya telah gagal diuji coba. Steve juga memberitahu kalau wakilnya yaitu Saul Agnon telah tewas terbunuh. Mendengar hal tersebut, salah satu bawahan Steve yang berkepala botak dan bernama Samsul tiba-tiba mengundurkan diri karena ia tidak mau bernasib sama seperti Saul. Di balik itu, James dan Sally telah sampai di Meksiko. Sebelum menjalankan misi, mereka beristirahat dulu di rumah si kakek mantan komandan James di militer dulu. Terlihat si kakek yang menyambut James dan Sally dengan baik sehingga mereka pun langsung dijamu makan siang. To the host. Kemudian James menjelaskan kedatangannya ke Meksiko yaitu untuk memburu para anak buah Marcus yang merupakan bos mafia. Mereka telah menghabisi keluarga James dan juga Bowser temannya. Mendengar hal tersebut, si kakek pun siap membantu James. Bahkan ia akan menyiapkan pasukan tentara bayaran agar James bisa melakukan misinya dengan sempurna. Bukan tanpa alasan, ternyata si kakek juga sangat ingin memberantas antek-antek mafia yang ada di Meksiko. Adegan berpindah kepada Katie yang kini didatangi oleh Fabio, si ketua FBI. Rupanya Fabio telah mendapat informasi kalau Katie berteman baik dengan James, sehingga ia bermaksud untuk menanyakan di manakah keberadaan James sekarang.
Katie menjawab jika dirinya memang berteman baik dengan James. Namun untuk lokasi James sekarang, Katie bersumpah kalau ia tidak mengetahuinya. Sebelum pergi, Fabio memberikan kartu nama dan meminta Katie untuk menghubunginya jika ia mendapatkan informasi tentang James. Here you go, Miss Pierre. If I find out, I will let you know. Enjoy your family time. Keesokan harinya terlihat James, si kakek, dan para anak buahnya sedang mengatur strategi untuk melakukan penyerangan kepada para anak buah mendiang Marcus, si bos mafia. Akan tetapi saat semuanya sudah siap, James kembali merasakan sakit kepala bahkan sampai membuatnya pingsan. Reese? I'm good. Ketika tersadar, James sudah ditangani oleh dokter yang ada di Meksiko. Sang dokter menjelaskan jika tumor di kepala James sangat ganas dan tumbuh dengan cepat. Jika tidak segera diangkat, maka itu akan mengancam nyawa James. James yang tidak mempunyai waktu untuk melakukan operasi, ia pun meminta diobati dulu dan setelah urusannya selesai, James akan melakukan operasi. Malam harinya James berkumpul dengan Lisa, si kakek, dan Edward juga ada di sana. Mereka menyarankan agar sebaiknya James menunda dulu misinya karena kesehatan James lebih penting. Namun James tetap akan melanjutkan misi karena yang terpenting baginya adalah membalas dendam kepada semua orang yang telah menghabisi keluarganya. Singkatnya, kini James dan pasukan si kakek telah mendatangi markas anak buah Marcus, si bos mafia. Dengan cepat mereka langsung menghabisi semua orang yang ada di sana. 20 feet. Meskipun tim James hanya beberapa orang, namun mereka sangatlah kuat dan dapat mengimbangi semua anak buah Marcus yang begitu banyak. Hari berikutnya terlihat James, Sally, dan Edward yang sedang bersiap untuk kembali ke Amerika. Tak lupa James sangat berterima kasih kepada si kakek karena telah membantu dirinya. Sekarang target selanjutnya James adalah Steve, yaitu direktur utama perusahaan Capstan Industry. Adegan berpindah kepada Steve, si direktur yang sedang mengobrol dengan Samsul bawahannya. Di sini Steve tidak mengizinkan Samsul keluar dari perusahaannya, sebab kita tahu kalau sebelumnya Samsul berniat akan mengundurkan diri. Steve mengancam jika sampai Samsul keluar maka dipastikan ia tidak akan selamat. Samsul pun hanya bisa terdiam dan mengiyahkan semua permintaan Steve. And he's gonna tell Kurt that he's reconsidered. Di balik itu, James dan Sally telah berada di markasnya. James berencana akan menghabisi Steve dengan cara menjatuhkan bom ke gedung perusahaan Capstan Industry. James akan sangat puas jika melihat Steve tewas beserta dengan menghancurkan perusahaannya. Akan tetapi Sally melarang, sebab di sana banyak orang tidak bersalah yang nantinya menjadi korban. Sebaiknya James dan Sally melakukan dulu pengintaian ke gedung tersebut, lalu mencari cara bagaimana mereka bisa menghabisi Steve dengan aman. Hari itu juga James dan Sally langsung pergi ke sana untuk melakukan pengintaian. I think we need to focus our efforts on Capstone. One way to find out. Di waktu yang sama, ternyata di gedung Capstan Industry sedang ada Katie, si reporter. Di sana Katie bermaksud menanyakan proyek RD8945 kepada Samsul, si bawahan Steve. Terlihat Samsul yang sangat gugup ketika Katie menanyakan tentang hal tersebut. Samsul pun berbohong dengan mengatakan jika dirinya tidak tahu menahu terkait hal itu.
Katie yang sadar kalau Samsul sedang dalam keadaan terancam, ia pun memberi nomor teleponnya. Katie meminta Samsul agar menghubungi jika membutuhkan bantuan. Katie berjanji akan membantu Samsul asalkan ia mau menjelaskan secara detail terkait proyek RD8945. You're ready to talk. Reach out. Keesokan harinya, Samsul yang merasa diancam oleh Steve, ia pun nekat menghubungi Katie lalu mengajaknya bertemu di suatu tempat. Samsul berjanji akan memberitahu semua informasi tentang proyek RD8945, asalkan Katie bisa menjamin keselamatannya. Okay, I'll send details. Setelah itu, Samsul meminta izin kepada Steve untuk pulang karena hari sudah malam. Steve yang tidak mempunyai rasa curiga apapun, ia mengizinkan Samsul pulang. Namun setelah Samsul pergi, datanglah si brewok anak buah Steve yang mengatakan kalau Samsul telah berkhianat. Ternyata si brewok telah mendengar semua percakapan Samsul dengan Katie. Alhasil Steve meminta si brewok untuk menghabisi Samsul malam ini juga. Di sisi lain memperlihatkan Katie yang sedang bersiap untuk bertemu dengan Samsul. Katie membawa senjata pemberian dari James untuk berjaga-jaga. Singkatnya, Katie telah bertemu dengan Samsul di stasiun kereta. Di sini Katie langsung saja meminta Samsul agar memberitahu apa itu proyek RD8945. Samsul menjelaskan kalau proyek itu adalah proyek pembuatan obat. Awalnya obat tersebut dibuat untuk para militer agar tidak mengalami trauma pasca perang. Namun setelah dilakukan uji coba, ternyata obat itu gagal dan malah menimbulkan tumor di otak yang meminumnya. Sedangkan obat tersebut telah diedarkan dan salah satunya telah diminum oleh James beserta seluruh pasukannya. Oleh sebab itulah James dan pasukannya dijebak lalu mereka semua dihabisi kecuali James yang sampai sekarang masih selamat. Jika Steve tidak menghabisi semua pasukan James, perusahaannya akan hancur sebab telah gagal membuat produk. Kemudian Samsul memberikan flash disk yang berisi data lebih detailnya tentang semua orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Samsul meminta Katie agar memberikan perlindungan sebab setelah ini ia akan keluar dari Capstan Industry. Di waktu yang sama terlihat ada si brewok anak buah Steve yang sedang mencari Samsul. Dengan cepat Katie langsung membawa Samsul pergi, akan tetapi saat di tangga Samsul harus tertembak sampai membuatnya koad. Kemudian si brewok mengejar Katie, namun tanpa disangka inilah yang Katie lakukan. Setelah itu Katie keluar dari stasiun untuk pergi ke markas. Namun sayangnya di sana sudah ada satu orang lagi yang langsung menodongkan senjata dan tiba-tiba ternyata itu adalah tembakan dari James. Dengan cepat James segera membawa Katie pergi dari sana. There you go. Your heart is racing. Come here. You gotta calm down. Ketika sudah berada di tempat yang aman, James bertanya kenapa Katie sampai diburu oleh anak buah Steve. Katie menjelaskan kalau RD8945 adalah sebuah obat yang dibuat oleh perusahaan Capstan Industry. Obat itu dibuat untuk para militer agar tidak mengalami trauma pasca perang. Namun sayang obat tersebut gagal dan malah membuat orang yang mengonsumsinya tumor otak seperti James. Jika sampai berita itu tersebar, maka Capstan Industry akan hancur serta mengalami kerugian sebesar 20 miliar dolar. Sehingga Steve memilih untuk membantai James dan pasukannya daripada kegagalan ini harus terbongkar. Tak hanya itu, Katie juga berhasil mendapatkan flash disk yang berisi semua orang-orang yang telah terlibat. Dengan cepat James mengambil flash disk tersebut lalu berterima kasih kepada Katie karena telah membantunya. Selanjutnya James menghubungi Edward lalu memintanya untuk membuka flash disk yang sebentar lagi akan dikirim. James menjelaskan kalau flash disk itu berisi nama-nama orang yang terlibat dalam proyek RD8945.
James meminta Edward agar segera menghubunginya jika telah berhasil membuka flash disk tersebut. Send it. 2 jam kemudian James kembali dihubungi oleh Edward. Di sini Edward mengatakan jika nama-nama orang yang terlibat dalam proyek RD8945 telah sesuai dengan target, yaitu Saul Egnan, Marcus, dan Steve. Namun ada 3 nama lagi yang akan membuat James terkejut mendengarnya, yaitu Pilar, Howard, dan Cox. Mereka bertiga adalah jenderal yang menjadi atasan James di militer. Mendengar hal tersebut, James menjadi tambah geram dan ia berjanji akan membantai mereka semua. James langsung saja meminta Sally untuk mempersiapkan alat kimia karena James akan merakit bom untuk menghabisi Steve duluan. Sally mengingatkan lagi James kalau ledakan bom akan membahayakan orang-orang tak bersalah yang ada di sekitar. Jadi lebih baik James menghabisi Steve dengan cara manual. James menjawab jika bom yang akan ia rakit adalah bom khusus dan ledakannya tidak besar. James berniat akan meledakkan bom itu saat Steve berada di dalam mobilnya. Pada akhirnya Sally mengerti dan langsung mempersiapkan semua bahannya. Keesokan harinya bom rakitan James sudah siap dan ia langsung mengajak Sally untuk pergi ke perusahaan Capstan Industry. Sesampainya di sana, James meminta Sally agar mengalihkan perhatian dengan membuat kemacetan. Sedangkan dirinya akan menunggu Steve menaiki mobil lalu meledakkan bomnya. 10 menit kemudian terlihat Steve yang baru keluar dari perusahaan dengan penjagaan super ketat. Di waktu yang sama terlihat juga ada Fabio, si ketua FBI yang tak sengaja melintas ke daerah tersebut. Kemudian Fabio sangat curiga dengan satu mobil yang membuat kemacetan. Ternyata mobil itu adalah mobil Sally yang berpura-pura berjualan bunga. Di balik itu James sendiri mensejajarkan mobilnya yang berisi bom dengan mobil yang akan dipakai oleh Steve. Setelah Steve memasuki mobil, James segera turun lalu meledakkan bom di dalam mobilnya. Alhasil ledakan itu mengenai mobil Steve, namun sialnya Steve masih selamat meskipun terluka sangat parah. James yang menyadari kalau rencananya gagal, ia terpaksa harus menghabisi Steve dengan senjatanya. Setelah itu James kabur dengan menggunakan mobil curian. Namun kita tahu kalau Fabio si FBI sedang berada di sana juga hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, mobil James harus menginjak ranjau hingga menabrak pepohonan. Akan tetapi ketika Fabio mengeceknya dari dekat, ternyata James sudah tidak ada di dalam mobil tersebut. James sendiri kini kabur ke tengah hutan dengan kondisi tangan terluka. Tak lama James menemukan satu rumah kosong dan ia pun memasukinya. Di sini James segera mengobati dulu tangannya yang sebelumnya sempat tertembak. Di waktu yang sama sakit kepala James kambuh, namun sayang obatnya tertinggal di mobil. Alhasil James hanya bisa menahan sakit kepalanya dengan sekuat tenaga. Setelah rasa sakitnya mereda, James langsung meneruskan pelariannya. Karena ia yakin kalau FBI dan polisi pasti sedang mengejarnya. We need HRT and all available tactical personnel. Copy. Adegan berpindah kepada Sally yang sedang menghubungi Edward. Di sini Sally sangat khawatir dengan kondisi James karena sampai sekarang belum ada kabar. Ditambah di luar akan terjadi hujan badai sehingga membuat Sally semakin cemas. Edward menjawab jika hujan badai adalah sebuah keuntungan bagi James karena membuatnya akan semakin sulit ditemukan. Sally tidak usah khawatir sebab Edward percaya kalau James akan berhasil lolos dari kejaran FBI lalu kembali pulang ke markas. Di balik itu, FBI mengerahkan semua pasukan dan anjing pelacaknya untuk mengejar James ke dalam hutan.
Sedangkan James sendiri kini bersembunyi di sebuah gua sambil menunggu hujan badai reda. Kemudian James menulis lagi target selanjutnya yaitu Pilar, Cox, dan Howard yang merupakan jenderal di militer. James sendiri sangat tidak paham kenapa mereka sampai tega melakukan hal itu yang padahal ketiganya adalah atasan James sendiri. Pagi harinya James meneruskan pelarian dan terlihat kondisinya yang semakin melemah. Tak berselang lama datanglah helikopter militer yang menurunkan pasukan untuk ikut mengejar James. Sekarang bukan hanya FBI dan polisi melainkan militer juga ikut mengejar James. Sebisa mungkin James berlari menghindari mereka semua sebab James tidak ingin menghabisi yang bukan targetnya. we have multiple heat signatures. Copy. Which one's Reese? Di tengah pelarian, James sempat terpojok dan Fabio, si ketua FBI, meminta James agar menyerah. Namun lagi-lagi James berhasil kabur lalu naik ke atas bukit. Di sini James dapat melihat semua pasukan yang sedang mengejarnya. Sebenarnya James bisa saja membantai mereka dari jarak jauh, sebab tembakan James tidak pernah meleset. Akan tetapi James kembali teringat jika mereka semua bukanlah musuhnya. Beberapa menit kemudian, James memasukkan bom rakitan ke dalam tanah di atas bukit tersebut. James sengaja melakukan ini untuk menjebak semua pasukan yang mengejarnya. Tak lama datanglah pasukan tentara yang langsung meminta James agar menyerah. Namun James balik meminta agar sebaiknya mereka pergi, karena ia sudah memasang bom di dalam tanah. Akan tetapi pasukan itu menolak hingga dengan cepat James meledakkan bom tersebut. Don't do it! Rupanya ledakan itu tidak membuat pasukan yang mengejar tewas, melainkan hanya membuat tanah longsor yang membawa James sampai ke dasar bukit. Kemudian James kembali bangkit lalu melihat ada satu tentara yang tertimpa tanah longsor. Dengan cepat James menyadarkan tentara itu lalu meninggalkannya setelah si tentara kembali sadar. Tak lama datanglah Fabio dan tim untuk memastikan keadaan si tentara baik-baik saja. Namun mereka harus kehilangan jejak James yang pergi entah kemana. Stay with me. Stay with me, Matt. Sore harinya adegan berpindah kepada Lisa yang mendapat berita kalau kemungkinan besar James telah tewas akibat tertimpa tanah longsor. Tentu saja Lisa menjadi sedih karena James telah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Hingga ketika Lisa sedang bersedih, tiba-tiba James muncul dengan kondisi sehat walafiat. Lisa pun langsung memeluk James. Kemudian James meminta Lisa agar mengantarkannya ke tepi pantai karena ia harus menemui seseorang. Agar perjalanannya tidak diketahui polisi, Lisa pun mengantarkan James dengan menggunakan pesawat pribadinya. Di tengah perjalanan, Lisa sempat mengobati luka di tangan James sambil berkata jika dirinya akan selalu mendoakan James supaya tetap selamat. James pun berterima kasih lalu ia terjun payung ke bawah untuk menuju tepi pantai. Saat mendarat, ternyata orang yang harus James temui adalah Edward yang sudah menunggunya untuk melanjutkan misi, yaitu memburu 3 jenderal atasannya. Di sisi lain memperlihatkan si Jenderal Howard, Pilar, dan Cox yang sedang berkumpul membahas tentang James. Howard takut jika James berhasil selamat dari kejaran militer beserta FBI. Sudah pasti James akan memburu mereka bertiga, sebab James telah mengetahui semua kebusukan mereka. Akan tetapi Pilar menenangkan Howard dengan mengatakan kalau mereka mempunyai ratusan pasukan untuk menghabisi James, jadi sebaiknya santai saja. Not some Wall Street jackass. Stop talking. 10 menit kemudian, tanpa mereka bertiga sadari, rupanya James telah mengintai dari jarak jauh bersama dengan Edward.
Di sini Edward mengatakan jika Howard, Pilar, dan Cox menjadi lebih sering bertemu semenjak tewasnya Steve. You remember Mosul? Hit him with a sniper shot. Further loss of Adegan life. berpindah kepada Fabio, Those si two ketua things. FBI yang sedang melakukan rapat di kantornya. Fabio mengerahkan semua pasukan untuk memburu lagi Our main James goal is karena ia capture. yakin kalau Our top James belum priority. tewas. Okay, let's go find the man. Di balik itu, James dan Edward telah kembali ke markas. Di sini mereka berdua membagi tugas yang mana Edward harus berpura-pura menjadi FBI lalu menculik Howard. Sementara James sendiri akan memburu Cox. Untuk Pilar, James sudah mempunyai rencana lain dan akan dihabisi paling terakhir. Tanpa menunggu lama, mereka berdua langsung pergi untuk menjalankan tugas masing-masing. Di balik itu, Howard sendiri sedang berada di rumah dan ia meminta istrinya untuk bersiap karena hari ini juga mereka akan pergi ke Italia. Ternyata Howard berniat akan kabur ke Italia sebab ia yakin kalau James masih selamat dan akan memburunya. Tak berselang lama datanglah Edward yang telah menyamar sebagai FBI. Edward berpura-pura diutus oleh Fabio, si ketua FBI, untuk membawa Howard ke tempat yang sangat aman. Pada akhirnya Howard percaya dan ia pun membawa istri dan anak-anaknya ikut bersama Edward. Adegan berpindah kepada Jenderal Cox yang sedang minum di suatu bar. Dirasa minumnya sudah kenyang, Cox bergegas pergi ke mobil untuk pulang ke rumah. Akan tetapi saat di parkiran ternyata di sana sudah ada James yang langsung menyerang Cox. Saat tersadar, Cox sudah berada di tengah pantai sambil tangan diikat ke sebuah balok kayu besar. James langsung bertanya kenapa Cox, Howard, dan Pilar tega menjadikan James dan pasukannya bahan percobaan proyek RD8945. Cox meminta maaf karena ia sangka kalau proyek itu tidak akan gagal. Namun James yang tidak mengenal kata maaf, ia pun meninggalkan Cox begitu saja sehingga membuatnya tenggelam. Kemudian James pergi ke tepi pantai untuk menemui Edward. Ternyata di sana Edward telah menyanda Howard dan juga keluarganya. Terlihat Howard yang sangat ketakutan dan langsung meminta maaf kepada James. James mengatakan jika dirinya telah mengetahui semua kebusukan Howard dan Pilar. James memberi dua pilihan kepada Howard, yang mana pilihan pertama ia akan langsung menghabisi Howard dan semua anggota keluarganya di sini. Sedangkan pilihan kedua, James berjanji tidak akan menghabisi keluarga Howard asalkan Howard mau melakukan sesuatu untuknya. Alhasil Howard lebih memilih pilihan yang kedua. Setelah memberitahu apa yang harus Howard lakukan, James meminta Edward agar tidak melepaskan keluarga Howard sebelum dia benar-benar berhasil melakukan sesuatu untuknya. Di sisi lain memperlihatkan Fabio, si ketua FBI, yang sedang bersama Katie di ruangannya. Rupanya Fabio sengaja memanggil Katie ke sana karena ia akan memberitahu informasi kepada Katie. Informasinya yaitu Fabio telah mengetahui tentang proyek RD8945 yang telah gagal diuji coba kepada James dan pasukannya. Fabio juga telah mengetahui kalau Jenderal Howard, Pilar, dan Cox terlibat dalam proyek tersebut. Semua itu Fabio ketahui sebab baru saja ia telah membuka data yang ada di komputer mendiang Steve. Fabio menyadari kalau James adalah korban dan sekarang hanya berusaha menuntut balas. Namun semua itu tidak bisa dibenarkan sebab James tidak bisa main hakim sendiri. Kemudian Fabio memberi informasi terbaru kepada Katie karena yang telah mengesahkan proyek RD8945 adalah sang Menteri Pertahanan. Artinya Menteri Pertahanan juga ikut terlibat dalam proyek tersebut. Bahkan Fabio juga berhasil menemukan data tentang perusahaan bernama Oberon Analytic yang menyimpan saham 50% di perusahaan milik Steve. Fabio yakin kalau perusahaan tersebut adalah milik sang Menteri Pertahanan. Sehingga ia meminta Katie untuk menerbitkan berita tentang kasus tersebut. Gotta go. My team's been pulled off the case. Dengan cepat, Katie langsung saja menulis skrip untuk dijadikan berita. Di sana, Katie menuliskan kalau sang Menteri Pertahanan adalah orang yang mengesahkan proyek RD8945.
Katie juga menuliskan kalau sang menteri adalah pemilik perusahaan Oberyn Analytics yang mempunyai saham 50% di perusahaan Steve. Selesai menulis skrip untuk beritanya, Katie segera mengirim skrip itu melalui email kepada rekannya di media. Setelah itu, Katie mengirim pesan kepada James dan memberitahunya kalau sang menteri pertahanan juga terlibat karena telah mengesahkan proyek RD 8945. Mengetahui itu semua, James hanya bisa terdiam sebab sekarang ia mempunyai target baru lagi. Di waktu yang sama, terlihat Howard si jenderal yang mendatangi Pilar di ruangannya. Sambil tangan bergetar, Howard meminta maaf sebab ia harus melakukan sesuatu untuk James supaya keluarganya selamat. Kemudian Howard membuka jaket yang ternyata sudah dipasangi rompi bom. Ternyata sesuatu yang diminta oleh James adalah memakai rompi bom itu dan pergi menemui Pilar. Lalu Howard memberikan ponselnya yang sudah terhubung kepada James. James mengatakan jika sekarang ia akan mengirim Pilar dan Howard ke neraka hingga tiba-tiba You won't know. But I already do. Dari kejauhan, Fabio melihat ledakan yang berasal dari ruangan Pilar. Seketika ia langsung tersadar pasti semua adalah ulah James. Fabio yang geram karena James selalu main hakim sendiri, ia pun segera mendatangi markas James. Sebab sebelumnya Fabio telah mendapatkan informasi lokasi tentang markas James. Sesampainya di sana, Fabio berhasil menemukan James hingga terjadilah perduelan di antara mereka berdua. James yang jauh lebih hebat dari Fabio, tentu ia dapat memojokkannya. Fabio yang tidak ingin dihabisi, ia pun berkata kalau dirinya sudah mengetahui semuanya. Bahkan Fabio lah orang yang memberitahu Katie tentang sang menteri pertahanan. Fabio meminta James agar sebaiknya tidak main hakim sendiri karena pihak FBI juga akan menangani kasus tersebut. Namun James yang tetap pada pendiriannya, ia meminta Fabio agar sebaiknya diam dan tidak usah ikut campur dengan urusannya. Kemudian James pergi dan membiarkan Fabio tetap hidup karena dia bukanlah targetnya. Satu jam kemudian, Katie menghubungi lagi rekannya dan menanyakan kenapa berita tentang sang menteri pertahanan belum juga diterbitkan. Si rekan menjawab kalau sampai sekarang ia belum menerima email skrip dari Katie. Dengan cepat Katie memeriksa lagi email dan memang di sana tidak ditemukan skrip yang tadi dikirimnya. Katie yang merasa aneh, ia pun memutuskan untuk mendatangi rekannya lalu memberikan skrip secara manual. Namun baru saja Katie akan pergi, tiba-tiba sang menteri pertahanan datang bersama dengan bodyguardnya. Di sini sang menteri mengatakan kalau Katie tidak akan bisa mengirim skrip itu kemanapun karena emailnya telah disadap. Sang menteri menjelaskan kalau berita yang telah Katie buat tidak sepenuhnya benar. Sang menteri memang orang yang mengesahkan proyek RD 8945. Namun ia tidak berpikir kalau proyek tersebut akan gagal. Sang menteri juga tidak merasa kalau dirinya adalah pemilik perusahaan Oberyn Analytics yang menyimpan 50% saham di perusahaan Steve. Untuk itu sang menteri mengajak Katie agar melakukan wawancara secara langsung dan ia berjanji akan menjelaskan semuanya. Namun wawancara tersebut tidak akan dilakukan di sini, melainkan di pulau pribadi milik sang menteri. Demi menguak kebenaran, Katie pun setuju lalu ikut bersama dengan sang menteri. Adegan berpindah kepada James yang sedang membicarakan misi selanjutnya dengan Edward. Terlihat di sini Edward yang menggunakan rambut palsu agar tidak dikenali orang. James mengatakan kalau mereka harus memburu Menteri Pertahanan sebagai target terakhirnya. Namun James tidak tahu di manakah keberadaan si menteri sekarang. Edward meminta James agar tenang saja karena ia sudah mendapat informasi kalau si menteri sedang menuju ke pulau pribadinya dengan pengawalan super ketat. James sempat bertanya kenapa Edward selalu tahu informasi-informasi penting itu. Edward beralasan jika dirinya banyak kenalan orang dalam sehingga James tidak perlu mengkhawatirkannya. She just dumped CID too. Di balik itu, sang menteri yang membawa Katie baru sampai di pulau pribadinya. Terlihat juga di sana yang dijaga sangat ketat oleh para militer angkatan darat. Kemudian sang menteri langsung membawa Katie ke mejanya untuk menjelaskan semuanya. Di sini sang menteri mengatakan jika dirinya bukanlah pemilik perusahaan Oberyn Analytics seperti apa yang Katie beritakan. Pemilik perusahaan itu adalah seorang pria berkumis yang bukan berasal dari pemerintahan.
Kemudian sang menteri mengakui kesalahannya karena telah mengesahkan proyek RD 8945. Namun sang menteri bersumpah jika dirinya tidak menyangka kalau proyek tersebut akan gagal. Sang menteri juga bersumpah kalau dirinya tidak menerima uang suap sepeser pun, karena tadinya dia hanya ingin melindungi semua tentara dari trauma pasca perang dengan RD 8945. Namun kenyataannya proyek itu malah gagal dan menyebabkan tumor otak kepada seluruh militer yang mengonsumsinya. Sang menteri sangat menyesal telah mengesahkan proyek itu. Dan ia juga tidak tahu kalau misi James di Suriah adalah jebakan dari Steve dan ketiga jenderalnya. Itulah kebenaran sesungguhnya yang tidak diketahui Katie ataupun banyak orang. Kemudian sang menteri memberikan mutasi rekening pribadinya kepada Katie untuk membuktikan kalau dirinya tidak pernah menerima uang suap sepeser pun dari Steve. Dengan cepat, Katie mengirim pesan kepada James untuk memberitahu kalau sang menteri sebetulnya tidak bersalah. Dan sebaiknya James tidak usah menjadikan sang menteri sebagai target selanjutnya. Akan tetapi James tidak membaca pesan tersebut, sebab dirinya sudah dalam perjalanan menuju pulau itu bersama Edward untuk memburu sang menteri. Di tempat lain memperlihatkan Fabio, si ketua FBI yang baru mendapat berita kebenaran tentang sang menteri pertahanan dari Katie. Fabio langsung saja membahas berita tersebut dengan tangan kanannya. Fabio yang sadar kalau sang menteri tidak bersalah, ia pun mengajak si tangan kanan agar mengerahkan semua pasukan untuk pergi ke pulau pribadi sang menteri. Fabio yakin kalau James akan memburu sang menteri sehingga sebisa mungkin mereka harus melindungi sang menteri. Singkatnya, James dan Edward telah sampai di tepi pantai. Mereka sudah menyiapkan sebuah kapal untuk menuju ke pulau pribadi sang menteri melalui jalur laut. Kemudian James dan Edward mempersiapkan seluruh persenjataan lalu mereka pun berangkat. Di balik itu, Fabio dan tangan kanannya juga tengah bersiap dengan pasukannya. Lalu berangkat ke pulau pribadi sang menteri menggunakan jalur laut juga. Exigent circumstances. I'll take your bags. Covered on this? 1 jam kemudian hari beranjak malam. Terlihat sistem keamanan di kediaman sang menteri yang terus ditingkatkan. Katie juga masih berada di sana dan ia sedang merevisi skrip beritanya berdasarkan dengan keterangan yang sang menteri katakan. Di balik itu, James dan Edward kini telah sampai di pulau pribadi sang menteri. Edward mengatakan kalau sang menteri dijaga sangat ketat sehingga dipastikan kalau James akan kesulitan melawan mereka. Namun James tidak peduli dan ia akan tetap maju demi membalaskan dendamnya. Alhasil James pergi sendirian sementara Edward akan melindungi James dari jarak jauh dengan menjadi sniper. Singkatnya, James berhasil masuk ke kediaman sang menteri dan ia mulai menghabisi satu persatu penjaga. Tak hanya itu, Edward juga mulai melakukan aksinya dengan menembak satu kapal penjaga hingga terjadi ledakan. Akibat ledakan tersebut, sang menteri langsung dibawa ke ruangan aman. Tak lupa sang menteri juga membawa Katie ke ruangan aman itu, karena kita tahu kalau Katie masih berada di sana. Fabio, si ketua FBI dan tim juga melihat ledakan tersebut dari kejauhan. Hingga dengan cepat Fabio menambah kecepatan kapalnya agar bisa segera sampai ke sana. Sedangkan untuk James, ia pun terus saja membrutal dengan menghabisi semua penjaga yang menghalanginya. Tak berselang lama, tim FBI sampai di sana dan Fabio langsung meminta semua anak buahnya agar mencari James. Edward yang melihat hal tersebut dari jauh, ia pun meminta James agar sebaiknya pergi dari sana karena musuh semakin banyak. Akan tetapi James tidak peduli dan meneruskan kebrutalannya. Edward yang melihat satu kapal FBI mendekat ke arahnya, terpaksa ia harus kabur meninggalkan James seorang diri. Kembali ke James yang kini telah berhasil masuk ke dalam villa sang menteri. Namun tentu ia harus menghadapi lagi para penjaga di dalam hingga inilah aksinya.
Suara tembak-tembakan mulai terdengar ke ruangan aman sang menteri. Pada akhirnya sang menteri pun memerintah 2 pengawal pribadinya untuk berjaga di luar pintu. Sang menteri sendiri menyiapkan senjata yang ada di laci sebagai antisipasi jika James berhasil masuk. Di balik itu terlihat salah satu pengawal pribadi sang menteri berhasil menembak James. Namun beruntung James masih sanggup melawan dan balik melumpuhkan orang tersebut. Selanjutnya James menodong satu pengawal lagi yang berjaga di depan pintu ruangan aman sang menteri. Si penjaga yang ketakutan dengan pasrah ia membukakan pintu tersebut asalkan James tidak menghabisinya. Namun setelah pintu terbuka James tetap menghabisi orang itu. Akhirnya James dapat masuk ke ruangan aman sang menteri pertahanan dan langsung menodongkan senjatanya. Katie yang juga ada di sana sebisa mungkin ia menghalangi James agar tidak menghabisi sang menteri. Katie menjelaskan kalau sang menteri tidak bersalah dan ia juga bukan pemilik perusahaan Oberon Analytic yang bekerja sama dengan Steve. Pemilik perusahaan itu adalah seorang pria berkumis yang bukan berasal dari pemerintahan. Ditambah dengan sang menteri yang bersumpah jika dirinya tidak bermaksud menyakiti James dan pasukan. Akan tetapi kalau James tetap ingin menghabisinya, sang menteri sudah pasrah. Mendengar itu semua barulah James luluh dan menurunkan senjatanya. Sang menteri yang merasa bersalah, ia pun berjanji akan menebus semua kesalahannya dengan melakukan cara ini. Lima menit kemudian terlihat para anak buah Fabio di FBI baru sampai ke ruangan aman sang menteri. Namun sayangnya di sana hanya ada sang menteri yang sudah tewas dan juga Katie yang sedang ketakutan. Sementara di luar villa, Fabio melihat James sedang berjalan menuju tepi pantai. Hingga dengan cepat Fabio mengejarnya. Saat di tepi pantai, Fabio langsung menodong James dan memintanya agar menyerah. Namun James hanya menurunkan senjatanya saja. Kemudian ia tetap berjalan sambil membawa perlengkapan menyelam. James mempersilahkan Fabio jika ingin menembaknya karena James menganggap dirinya telah mati. Di waktu yang sama Fabio dihubungi oleh tangan kanannya yang mengabarkan kalau sang menteri telah tewas. Si tangan kanan juga sempat bertanya apakah Fabio melihat James. Namun Fabio menjawab tidak, yang artinya Fabio membiarkan James kabur. Semua ini Fabio lakukan karena ia sadar kalau James tidak bersalah. Tiga minggu kemudian terlihat berita yang mengabarkan kalau James Reyes masih hidup dan ia dinyatakan tidak bersalah karena hanyalah korban. Sedangkan untuk Katie, ia terus saja mencari siapakah sebenarnya pemilik perusahaan Oberon Analytic yang sampai sekarang belum diketahui. Katie mencari informasi itu dari data mendiang Steve dan juga Menteri Pertahanan. Hingga pada akhirnya Katie berhasil menemukan sebuah nama yang bertuliskan Ben Edward. Dengan cepat, Katie mengirim pesan kepada James untuk memberitahu kalau pemilik perusahaan Oberon Analytic adalah seorang pria bernama Ben Edward. Namun Katie tidak mengetahui siapakah Ben Edward sebenarnya dan di manakah alamatnya. Keesokan harinya adegan berpindah kepada Edward yang sedang berlayar di tengah laut. Ketika Edward masuk ke dalam, ia dibuat terkejut karena sudah ada James di dalam kapalnya. James langsung saja bertanya kenapa selama ini Edward tidak jujur kalau dirinya adalah pemilik perusahaan Oberon Analytic. James tidak menyangka kalau Edward tega melakukan ini semua bahkan sampai menghabisi keluarga James. Pada akhirnya Edward mengakui semuanya dan ia siap menerima hukuman apapun yang akan James berikan. Edward menjelaskan kalau saat itu dirinya hilaf karena Steve akan memberi keuntungan sangat banyak. Namun untuk tewasnya anak istri James, Edward sama sekali tidak ikut campur. Bahkan Edward juga tidak menyangka kalau Steve akan menghabisi anak istri James. Karena hal tersebutlah Edward mau membantu James menghabisi mereka semua. Edward hanya menyimpan saham 50% di perusahaan Steve dan untuk semua proyeknya Edward tidak tahu apa-apa. James yang tetap menganggap Edward pengkhianat tanpa ampun, ia langsung menghabisinya. Setelah itu James hanya bisa melamun di atas kapal sambil mengingat kenangan bersama keluarganya. Kini James sudah merasa lega karena semua orang-orang yang terlibat telah berhasil ia habisi. Kemudian James melihat peta dan menunjuk satu kota bernama Nyassa.
James akan pindah ke kota tersebut untuk mengobati tumornya lalu memulai kehidupan baru dari nol di sana. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.